Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Vanessa, saya murid dari SMK Negeri 1 Lemah Abang. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sedikit lebih detail tentang IP address. IP address sendiri memiliki dua versi. IP address pertama adalah versi 4 dan IP address yang kedua adalah versi 6. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas IP address versi 4 dan bukan IP address versi 6. IP address versi 4 sendiri memiliki 32 bit. Dan IP address versi 4 memiliki 4 octet, yaitu x.x.x.x. X tersebut adalah lengkap atau nomor dari 0 sampai 255. Angka tersebut tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 255. Kurang dari 0 itu seperti -1, -2, -3, dan seterusnya. Dan tidak boleh lebih dari 255 itu seperti 256, 280, 290, dan seterusnya. Jadi harus selalu dari 0 sampai 255. Contohnya, di sini kita memiliki IP address 192.168.1.1. IP-nya adalah IP tersebut bebas ya, asalkan dari 0 sampai 255. Dan kita menggunakan /24. Apa sih /24? /24 ini disebut prefix. Apa sih prefix? Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Jadi, /24 ini disebut prefix, dan prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, agar mengetahui total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar subnetting. Nah, pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Mencari total IP itu diperlukan rumus. Rumusnya itu ada dua. Ada yang lebih mudah dan ada yang lebih susah. Untuk rumus yang lebih susah itu menggunakan angka biner 01, 01, 01, 01. Nah, seperti itu. Namun, pada video kali ini kita akan menggunakan rumus yang mudah, yaitu 32 dikurangi prefix. 32 ini dari mana sih? 32 ini adalah dari IP versi 4 itu memiliki 32 bit. Jadi 32 ini adalah dari 32 bit. Setelah itu 32 dikurangi prefix. Prefixnya adalah 24. Sama dengan 8. Lalu 2 pangkat 8. 2 ini dari mana? 2 pangkat ini dari mana? 2 pangkat itu memang dari rumusnya. Dan 8 itu adalah hasil dari 32 dikurangi 4. Hasilnya adalah 8. 8-nya dipindahkan ke sini. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Sekarang kita akan mencari subnet mask. Untuk mencari subnet mask adalah diperlukan rumus jumlah dari total IP itu 256 dikurangi dengan total IP. Total IP
Jumlah dari total IP itu dari sini 0 sampai 255. 0 ini bisa disebut 1, berarti 255 ditambah 1 jadinya 256. 256 dikurangi total IP. Total IP-nya adalah 256 juga. Hasilnya adalah 0. Maka penulisan subnet max yaitu 255 255.0. Jadi yang diubah itu hanyalah angka belakangnya, yaitu 0. Sekarang kita akan mencari IP network. IP network adalah IP awal. IP awal berarti 0, dan kita akan mencari IP broadcast. IP broadcast adalah IP akhir. Kita lihat di total IP adalah 256. 256 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah 255. Ini adalah IP broadcast. Dan yang terakhir adalah IP range. Untuk mencari IP range, itu diperlukan rumus setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Setelah IP network adalah 1, dan sebelum IP broadcast adalah 254. Nah, ini adalah ciri subnetting. Nah, jika kalian masih belum mengerti, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Alamat IP-nya yaitu 10.10.10.50/27. Sekarang kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Sekarang kita akan mencari total IP. 32 dikurangi prefix. Prefix di sini adalah 27. Maka 32 dikurangi 27, hasilnya adalah 5. Setelah itu 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32. Nah, ini adalah total IP. Sekarang kita akan mencari subnet max. 256 dikurangi total IP, yaitu 32. Hasilnya adalah 224. Maka subnet max-nya adalah 255.255.224. Sekarang kita akan mencari IP network. IP network adalah IP awal berarti 0, dan IP broadcast. IP broadcast adalah total IP dikurangi 1. 32 dikurangi 1 hasilnya adalah 31. Nah, perlu diketahui di sini alamat IP-nya ada 50. Sedangkan di IP network atau IP broadcast tidak ada yang 50 atau lebih dari 50. Maka ada yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah alamat IP lanjutan. Nah, sekarang kita akan mencari blok subnet yang kedua. Sekarang mencari blok IP network di blok subnet yang kedua adalah 31 ditambah 1. 31-nya itu adalah dari sini. Dari IP broadcast berakhir. Nah, 31 ditambah 1 adalah 32. Sekarang kita akan mencari IP broadcast. 32 ini ditambah dengan total IP. 32 ditambah 32 hasilnya adalah 64. 64 dikurangi 1 jadinya 63. Nah, ini sudah lebih kan dari 50, berarti sudah bisa. Namun,
Kalau misalnya ya, ininya kita ubah menjadi 70. Nah, ini tidak bisa kan, karena ini hanya sampai 63, tidak lebih dari 70. Maka kita harus membuat blok subnet yang baru atau blok subnet yang ketiga. 63 ditambah 1 hasilnya adalah 64. 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96. 96 dikurangi 1 jadinya 95. Nah, ini sudah lebih dari 70. Maka bisa. Sekarang kita akan mencari IP rank. IP rank yang kita gunakan adalah blok subnet yang ketiga, yang ini, 64 dan 95. IP rank rumusnya itu adalah setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Setelah IP network adalah 65 dan sebelum IP broadcast adalah 94. Nah, ini adalah hasil akhir dari alamat IP 10.10.70. Dan perlu diketahui bahwa blok subnet pertama dan blok subnet kedua itu tidak bisa saling kehubung karena beda blok. Karena kalian sudah mengerti, di sini saya akan memberikan satu contoh yang harus kalian kerjakan sendiri, dan kita akan membahasnya sama-sama di akhir video. Alamat IP-nya yaitu 192.168.5/26. Nah, kerjakan ya, nanti kita akan membahasnya di akhir video. Nah, setelah mengetahui sedikit lebih detail tentang alamat IP dan subnetting, di sini saya akan menyampaikan apa itu IP public dan IP private. Apa sih IP public? IP public adalah alamat IP yang bisa diakses oleh semua device kapan saja dan di mana saja. Contohnya di sini ada google.com dengan alamat IP 888. Nah, google.com ini bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Sedangkan IP private itu hanya bisa diakses oleh satu device saja. Contohnya di sini ada alamat IP 192.168.1.3. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja karena namanya IP private. Oke, di sini kita akan membahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri, adalah fungsinya menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita memiliki PC 1 dan dihubungkan switch. Lalu ada PC 2 dan ada nah, seperti ini ya.
switch ini terhubung dengan PC 1, switch juga terhubung dengan PC 2, dan switch juga terhubung dengan PC 3 menggunakan kabel. Kabel ini namanya kabel UTP. Oke, contohnya di sini PC 1 memiliki IP address 192.168.1.1 dan PC 2 memiliki IP address 192.168.1.2 dan PC 3 memiliki IP address 192.168.1.3. Nah, seperti ini ya. Ini switch itu bisa saling menghubungkan antara PC 1 dengan PC yang lainnya, dan mereka bisa saling mengirim pesan, file, atau yang lainnya. Oke, kita copy terlebih dahulu, dan kita akan membahas router. Router sendiri fungsinya adalah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, kita paste seperti ini ya. Nah, contohnya di sini. Nah, jika tadi switch adalah menghubungkan device dalam satu blok subnet, maka router itu menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Contoh ya, sini ada kabel. Nah, kabel ini terhubung ke router. Lalu, ada kabel lagi. Yang menghubungkan ke PC 4. Nah, PC 4 ini memiliki alamat IP 192.168.1.4. Nah, ini router. Jadi nantinya PC 1 jika ingin mengirim file ke PC 4, maka PC 1 akan mengirimkannya lewat kabel dan ke switch. Switch akan mengirimkannya ke router. Lalu router akan mengirimkannya ke PC 4. Nah, seperti itulah kerjanya switch dan router. Oke teman-teman, di sini kita akan praktik switch dan router. Tapi pertama-tama kita akan praktik switch terlebih dahulu. Kita buka di end device, lalu kita masukkan dua PC. Nah, kita ubah dulu ya namanya. Jadi PC 2. Di sini ada PC 1 dan PC 2. Setelah itu ke network device dan ke switch. Lalu pakai yang 2950. Ini terserah kalian ya, ini cuma yang maunya aja. Nah, lalu kita konekkan. Ini ada berbagai macam kabel, tapi agar simple dan cepat, kita langsung yang otomatis saja. Kita konekkan.
Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi setiap PC. Kita klik PC 1 ke desktop, ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Oke, kita akan menggunakan IP yang tadi dibahas. Nah, kita menggunakan IP yang blok subnet ke 1. Jadi dari 0 sampai 11. Lalu kita akan mengubah subnet max-nya karena slash 27 jadi 255.254. Ini adalah 224 ini adalah slash 27. Oke, kita close. Kita configuration PC 2 nya. Kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan 10.10.10.12. Nah, enter. Lalu kita ubah subnet max-nya 255.255.224. Nah, kita close. Lalu kita akan mencoba menghubungkan atau mencoba PC 1 memberikan sinyal ke PC 2. Kita klik PC 1, kita ke desktop, lalu kita klik command prompt. Nah, terus kita ketik ping. Setelah itu kita masukkan alamatnya IP address PC 2 10.10.10.12. Nah, enter. Nah, jika tulisannya reply from, itu artinya berhasil atau bisa terhubung. Contoh ya, kita ubah terlebih dahulu PC 2 nya, alamat IP PC 2 jadi 13. Nah, lalu kita ping, kita ketik alamat IP address PC 2 namun yang sebelum diganti ya, jadi 10.10.10.12. Nah, kita enter. Nah, kalau tulisannya RTO atau request timeout, itu berarti tidak terhubung atau tidak bisa terkirim jika kalian mengirimkan file atau pesan atau apapun. Nah, kita ubah kembali ya. Nah, ini disebut ruangan 1. Dan jika kalian ingin mengirim pesan, namun ingin lebih gampang, kalian tinggal klik yang envelope ini. Nah, ini ada kayak pesan gitu. Kita klik di PC 1 dan klik juga di PC 2. Nah, ini ada tulisannya successful. Nah, seperti ini ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini sepertinya terlalu kebesaran. Kita akan mencoba sedikit mengecilkannya agar tidak terlalu besar. Kita ke options, ke preference, dan ke font. Ini bisa kita ubah sesuai apa yang kita mau. Sini contohnya, nah segini saja ya. Kita apply. Nah, ini sudah sedikit lebih kecil dan tidak terlalu besar. Seperti yang saya katakan tadi, ini namanya ruang 1. Kita namakan saja ruang 1 ya. Dan kita akan membuat kembali ruang 2. Kita ke end device, kita masukkan PC 1, 2, 3. Nah, agar tidak bingung, kita ubah terlebih dahulu namanya. PC 6 menjadi PC 3, PC 7 menjadi PC 4, dan PC 8 menjadi PC 5. Seperti ini. Lalu kita ke network device, kita ke switch. Nah, kita menggunakan yang ini ya. Ini terserah kalian sih mau yang mana. Lalu ke connection, kita sambungkan atau connect-kan. PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, dan PC 5 ke switch. Nah, seperti ini ya. Ini namanya adalah ruang 2.
sekarang kita akan mengkonfigurasinya. Nah, klik PC3, lalu ke desktop, kita ke IP configuration, kita masukkan alamat IP. Alamat IP-nya kita akan menggunakan yang blok subnet kedua, yang dari 32 sampai 63. Oke, kita ketik 10.10.10.34. Kita enter. Lalu kita ubah subnet box-nya di 255.255.224. Kita close. Kita masukkan alamat IP di PC4 10.10.10.35. Kita enter. Kita ubah subnet box-nya 255.255.224. Kita close dan kita kasih IP di PC5. Kita klik tambahkan IP 10.10.10.36. Lalu kita ubah 255.255.224. Close. Kita akan mencoba saling mengirim pesan di antara ruang dua ini. Oke, kita klik yang upload, lalu kita klik di PC3 dan PC4. Nah, successful. Kita delete dulu. Kita klik lagi dari PC4 ke PC5. Successful juga. Kita klik lagi dari PC5 ke PC3. Oke, sudah successful. Ini adalah praktek switch. Sekarang kita akan praktek router. Kita ke device, ke network device, kita ke router. Di sini saya akan menggunakan router yang paling kanan. Klik, kita tempelkan di sini saja. Nah, lalu ke connection, kita hubungkan dari switch ke router dan dari switch juga ke router. Nah, ini jika tidak kalian setting, maka tidak akan ada FA seperti ini. Nah, cara ada FA-nya, kita pergi ke options, preference, lalu yang ini, always support level enrollment. Nah, kalau misalkan ya kita checklistnya dihilangkan, itu FFA-nya akan hilang. Contoh, nah ini tidak ada FFA-nya. Jika kita klik lagi, itu ada. FFA ini namanya adalah interface. Interface ini untuk mengetahui interface berapa yang terhubung dengan switch. Nah, ini kan FA 00 yang terhubung dengan switch ini. Switch 0 ini itu blok subnetnya blok subnet 1. Oke, sekarang ini kan masih merah ya, itu artinya belum terhubung. Kita klik routernya, lalu ke config, kita ke fast internet. Nah, kita ini on-nya belum ada centralnya, maka ininya merah atau tidak bisa terhubung. On-nya kita nyalakan. Nah, ini sudah mulai terhubung. Kita masukkan alamat IP-nya. Karena bagian sini itu terhubungnya dengan FA00, maka bagian sini itu menggunakan blok subnet pertama. Jadi kita akan memasukkan blok subnet yang pertama juga. Contoh 10.10.10.1. Enter. Lalu kita ubah subnet box-nya 255.255.224. Kita ke fast internet 01. Kita on-in. Kita masukkan alamat IP yang blok subnet kedua 10.10.10.33. Kita enter. Ini sudah otomatis ya. Nah, ini alamat IP di router ini adalah namanya IP gateway. Nah, kita coba masuk ke PC1. Kita ke IP configuration. Nah, default gateway kita klik dan kita masukkan alamat IP-nya yang FA01 10.10.10.1. Close. Nah, kita ubah lagi 10.10.10.1.
kita close. Dan ini PC3 kita klik. PC3 itu sudah beda blok subnet. Yang PC3, PC4, dan PC5 itu menggunakan blok subnet yang kedua. Berarti 10.10 atau kita menggunakan alamat IP-nya yang FA01 10.33. Nah, kita close ke PC4, IP configuration default gateway 10.10.10.33. Kita close lagi, kita klik 10.10.10.33. Nah, untuk apa sih kita mengisi default gateway-nya? Itu agar dari ruang 1 itu bisa saling terhubung atau bisa saling mengirim pesan dengan ruang 2. Contohnya seperti ini. Kita akan mencoba mengirimkan pesan tapi sesama ruang dan sesama blok subnet. Kita klik. Nah, successful. Nah, kita akan mencoba mengirim pesan dari ruang 1 ke ruang 2. Kita klik dari PC1 ke PC3. Nah, violet. Mungkin awal-awal violet ya. Kita coba kirimkan lagi PC1 ke PC3. Nah, successful. Kita coba kirimkan lagi dari PC2 ke PC5. Violet. Awal-awal memang violet ya. Dari PC2 kita kirimkan dulu ya, PC2 ke PC5. Nah, successful, kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu dari PC1 ke PC4. Nah, violet, ulang ya, dari PC1 ke PC4. Nah, successful. Nah, jika kalian ingin mengetahui cara kerjanya, kita bisa melihatnya di simulation. Dari sini kita klik. Kita klik ini. Nah, kita lihat saja ya bagaimana pesan itu berjalan. Mencoba mengirimkan ke alamat IP yang dituju. Nah, ketika sudah terkirim maka PC4 akan membalasnya. Nah, seperti ini, nanti kesini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang sudah saya berikan di awal tadi, yang alamat IP-nya 192.168.5.1/26. Kalian sudah bisa mengerjakannya belum nih? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita ke total IP. 32 dikurangi prefix, yaitu 26 sama dengan 6. Lalu 2 dipangkatkan 6, hasilnya 64. Oke, ini adalah hasil dari total IP. Oke, kita akan mencari subnet mask. 256 dikurangi 64, hasilnya adalah 162. Jadi subnet masknya adalah 255.162. Seperti ini.
Lalu kita akan mencari IP network. Karena IP network itu adalah IP awal, jadi 0. Dan IP broadcast-nya adalah 64 dikurangi 1 adalah 63. Nah, 63 ini sudah lebih dari 1 atau 5. Kita akan mencari IP rank. Setelah IP network adalah 1 dan sebelum IP broadcast adalah 62. Nah, kalian benar tidak nih dalam mengerjakannya? Selamat ya yang benar, berarti kalian sudah bisa dan sudah mengerti. Video kali ini sampai sini saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.